Perkenalkan, nama saya Kapstik, Inspektur Kepala di Kepolisian Lancashire, Inggris. Saya sebenarnya memimpin di bagian perburuan, tapi kali ini diminta menangani kasus pembunuhan di kota tempat saya bertugas. Kisahnya bermula pada pukul 4, saya dibangunkan oleh pimpinan saya, yaitu Pak C.J. Looms, yang merupakan Kepala Kepolisian Blackburn. Saya diminta untuk menangani kasus pembunuhan dengan korban bernama June Anne Devani yang umurnya baru 3 tahun 11 bulan. Korban direnggut dari boxnya di Queen's Park Hospital, artinya dia diculik dari rumah sakit. Kemudian saya menelpon Sersan Stoneman supaya menemui saya di Houston untuk kemudian naik kereta api pukul 6.20. Karena harus mampir dulu di Scotland Yard, saya juga mengambil murder bag saya. Murder bag adalah tas yang berisi peralatan untuk penyelidikan pembunuhan. Saya belum sempat merapikan kumis maupun janggut. Setelah saya juga masih berat mata saya, namun karena tugas saya harus segera melakukan perjalanan ke Preston, dan tanpa sadar tahu-tahu udah sampai di Blackburn. Pada saat itu sudah waktunya makan siang. Begitu saya jumpa dengan Kepala Kepolisian Blackburn yang saya sebutkan tadi, Bapak C.J. Looms, saya segera memperoleh fakta terkait dengan penculikan dan pembunuhan balita tersebut. June Anne Devani sendiri masuk ke rumah sakit pada tanggal 3 Mei karena menderita radang paru-paru ringan. Dia ditempatkan di ruang CH3. Ruangan itu berisi 12 tempat tidur, tapi saat itu yang ada hanya 6 pasien. Semuanya lebih muda daripada June Anne dan dia satu-satunya yang sudah bisa berbicara. Dia kelihatan seperti sudah berumur 6 atau 7 tahun. Karena kesehatannya sudah pulih, dia diperbolehkan pulang tanggal 15 Mei pagi hari. Tragedi malam tanggal 14 Mei, perawat Gwendolyn Humphreys mendengar suara bayi menangis di suatu ruangan. Dia segera mengganti popok bayi itu dan berjalan-jalan di ruangan supaya tidur. Lalu meletakkannya kembali di box sebelah tempat June Anne yang saat itu sudah tidur. Waktu menunjukkan pukul 00.20. 10 menit kemudian, perawat itu mendengar suara seorang anak perempuan. Dia mengira seorang perawat lain sedang mempermainkannya. Dia melongokkan kepala ke sekelilingnya, tapi tak dilihatnya seorang pun. Lalu ia kembali ke pekerjaannya semula. Pukul 1.00, dia kembali ke ruang tersebut untuk melihat pasien-pasiennya. Pintu masuk dan keluar ruangan itu sudah terbuka. Angin kencang berembus di antaranya. Pintu itu ditutup tidak sempurna. Gwendolyn tak menaruh curiga apa-apa. Pintu ditutup lagi dan dia melanjutkan inspeksinya. Saat itulah Gwendolyn melihat tempat tidur June Anne kosong. Dicarinya ke sel sebelah dan kamar mandi. Tak ada ditemukannya. Lalu ditanyakan pada suster yang jaga malam itu. Berdua mereka mencari-cari di ruangan lain. Sebuah botol Winchester berisi air steril ada di lantai di bawah box June Anne. Biasanya pada pukul 11.30 selalu ditaruh di kereta dorong di tempat lain. Lalu di salah satu ruangan yang dipel mengkilap tampak sederetan tapak kaki yang kelihatan tak memiliki alas. Tapak kaki itu nampak juga dekat dengan box June Anne. Segera kedua perawat itu memanggil polisi. Pukul 03.17, tubuh gadis cilik itu ditemukan dekat tembok batas arena rumah sakit. Luka di kepalanya sungguh mengerikan dan jelas pembunuhan ini bermotifkan seks. Letak Queen's Park Hospital 1 mil dari pusat kota Blackburn, dengan luas meliputi beberapa area dan dikelilingi tembok setinggi hampir 3 meter. Ujung jalan rumah sakit menuju jalan besar. Sebuah pagar tanaman buah berangan memisahkan rumah sakit dari sebuah taman besar dan lubang galian batu yang sudah tidak dipakai lagi yang disebut dengan Dell. Hujan mulai turun rintik-rintik ketika saya dan Stoneman beranjak keluar dari kendaraan dan menunggu sampai kan putih penutup mayat itu diangkat. Mengenai saat itu, saya mencatat,
Saya tidak malu mengakui bahwa saya menyaksikannya dengan mata yang kabur oleh air mata. Setelah bertahun-tahun, pekerjaan seorang detektif mengembalikan hati saya terhadap banyak hal yang mengenaskan. Tetapi tak ada lelaki manapun yang tahan melihat badan yang kecil rapuh ini bersimbah darah dan lumpur. Ini terus menghantui saya sampai hari ini. Mayat itu dipindahkan dan saya pergi ke sel bekas tempat Jun An tidur. Inspektur Detektif Colin Campbell, kepala Biro Sidik Jari dari Lancashire, sudah selesai mengambil foto-foto sidik jari yang terdapat di antara box-box putih. Dia menunjuk pada botol Winchester, di mana dia menemukan lebih dari 20 sidik jari dan telapak tangan. Kelihatannya ada yang baru. Di antara sidik-sidik baru itu ada beberapa di antara yang jauh lebih besar. Sudah sejak pukul 5.00, Campbell berada di rumah sakit dan memeriksa bagian luar dan dalam rumah sakit serta semua barang dan alat perlengkapan. Agak susah merekam telapak kaki. Untuk memperjelas, di atas lantai ditaburkan beberapa macam bubuk. Tetapi karena dilihatnya tak ada hasil, maka tiap jejak dilingkari kapur putih dan difoto dengan menempatkan di sebelahnya penggaris 15 inci. Penyidikan dilakukan mulai dari pintu di ruang sebelah utara, lalu menuju box-box, selanjutnya ke pintu selatan dan kembali lagi ke utara. Banyak terdapat sidik jari di sebelah box Jun Ani yang menandakan si pembunuh sudah agak lama berdiam di situ. Penelitian lebih jauh menunjukkan bahwa sidik jari bukan berasal dari kaki telanjang, tetapi kaki dengan memakai kaos kaki panjang atau stocking. Sebelah di antaranya memperlihatkan dengan jelas pabrik mana yang membuatnya. Semua sidik jari staf yang ada di ruangan itu diambil dan dibandingkan dengan yang ada di botol. Bekas-bekas yang masih baru itu tidak ada di antara sidik mereka. Campbell yakin bahwa sidik jari dan kaki itu milik sang pembunuh. Pukul 14.00 keesokan harinya, diketahui bahwa dengan perkecualian 10 sidik jari di dalam dan di luar ruangan berasal dari orang-orang yang berhak masuk ke situ. Sebuah tim lain yang terdiri dari Inspektur Kepala Wilfred Dawes dan Sersan Millen datang memperkuat tim Lancashire. Saya memerintahkan penyelidikan di setiap rumah penginapan, hotel, tempat-tempat minum, atau rumah penginapan untuk orang miskin di Blackburn. Saya sendiri mengecek di stasiun kereta api serta mengirimkan anak buah saya ke tempat-tempat pencelupan baju, binatu, dan pencuci pakaian untuk meneliti kalau ada pakaian yang menunjukkan bekas-bekas darah. Suatu tim yang terdiri atas detektif harus mengambil sidik jari semua laki-laki yang berusia antara 14 sampai 90 tahun yang bertempat tinggal di jalan-jalan sekitar rumah sakit itu. Ini merupakan suatu pekerjaan non-stop. Lebih dari 1.000 pasang sidik jari diambil dari orang-orang yang punya pekerjaan atau sangkutan dengan rumah sakit itu, mulai dari 2 tahun yang lalu. Noel Jones, seorang ahli biologi pada laboratorium forensik Preston, berhasil mendapatkan rambut di atas rumput yang berbercak darah di tempat kejadian. Dia juga mendapatkan contoh-contoh rumput yang berbercak darah, rambut, dan serat-serat pada tembok di dekat mayat itu ditemukan. Contoh rambut, darah, pakaian, dan kuku Jun An diambil. Golongan darahnya adalah A, yang nantinya akan mempunyai peran penting dalam menemukan si pembunuh. Saya mengirimkan Inspektur Detektif Bob McCartney dari kepolisian setempat untuk mengumpulkan keterangan dari setiap orang yang bekerja di rumah sakit yang ternyata membuahkan hasil. 2 perawat mengatakan mereka disapa oleh seorang laki pada malam kejadian. Laki-laki itu bersikeras ingin mengantar mereka ke asrama perawat. Sesudah itu laki-laki tersebut terlihat menempelkan mukanya pada jendela kamar tidur mereka. Lelaki itu tampak seperti orang kurang waras. Langsung saya memerintahkan untuk menangkapnya. Dengan ditemani kedua perawat itu, para detektif menelusuri gedung-gedung bioskop, teater, tempat-tempat pacuan anjing, lapangan sepak bola di Blackburn, tetapi jejak laki-laki itu tak dapat ditemukan. Sampai terjadi suatu kejadian yang sangat kebetulan. Seorang dari kedua perawat itu melihatnya duduk di tempat tidur seorang pasien wanita. Dia segera dibawa ke hadapan saya untuk diinterogasi. Dalam jam-jam kejadian, dia mengaku sedang berada di sekitar halaman rumah sakit, mengintip para perawat. Laki-laki ini dibebaskan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan sampai pembunuh yang sesungguhnya tertangkap. Penyelidikan lebih jauh dari sidik jari tangan dan kaki menunjukkan bahwa yang mengangkat Jun An dengan begitu mudahnya melewati penyekat sel adalah seorang yang berbadan tinggi.
Dari sidik jarinya disimpulkan kalau laki-laki tersebut bertangan besar. Mungkin usianya masih muda dan bukan seorang pekerja kasar. Ukuran tapak kakinya kira-kira 25,4 cm, cocok dengan teori bahwa laki-laki itu mempunyai tinggi badan kurang lebih 183 cm. Diperkirakan dia orang setempat karena mengenali baik liku-liku rumah sakit dan tanah yang mengelilinginya. Sekarang kesabaran saya sudah habis. Saya tidak menginginkan kejadian ini menjadi basi dan masyarakat menjadi acuh tak acuh. Dalam sebuah konferensi dengan kepala kepolisian, saya mengemukakan keputusan saya sebagai berikut. Kita akan mengambil sidik jari setiap laki-laki di Blackburn dan sekitarnya yang berusia antara 14 sampai 90 tahun. Siapapun, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu turun dari tempat tidur. Ide saya dianggap berlebihan, betapa tidak. Di kota ini hidup 123.000 orang. Boleh jadi mereka tidak mau diajak bekerja sama, tapi saya tetap bersikeras. Mungkin makan waktu bertahun-tahun, kata saya, tapi pasti berhasil. Pembunuh itu tak akan bisa lolos. Untuk masalah bekerja sama, saya percaya semua laki-laki dan perempuan yang berakal sehat di Blackburn ini akan setuju 100%. Kemudian saya membuka kartu truf saya. Saya akan meminta wali kota sebagai orang pertama yang memberikan sidik jarinya. Kesedihan wali kota ini disebarluaskan. Blackburn dibagi menjadi 12 seksi yang berpangkalan di masing-masing kantor polisi. 30 petugas bekerja 14 jam sehari, dari pukul 8 sampai 22 malam, mengunjungi setiap rumah. Mereka membawa kartu khusus lengkap dengan catatan nama, alamat, nomor penduduk, cap jempol kiri, dan jari-jari telunjuk. Kartu-kartu yang sudah berdata lengkap disimpan secara sistematis pada beberapa bagi kayu dan dicek oleh satu tim yang terdiri atas 5 orang polisi laki-laki dan 5 orang polisi wanita, lalu dikirimkan ke Biro Penyidikan. Sementara itu, sidik-sidik jari pembunuh difotokopi dan dikirimkan ke setiap kantor polisi di Inggris yang memiliki biro penyidikan. Saya meminta perhatian setiap unsur angkatan bersenjata Inggris untuk berjaga-jaga akan kemungkinan adanya pembunuh di antara anggota mereka. Semua pasien penderita cacat mental yang diketahui berada di luar rumah sakit malam itu dan gelandangan, penderita schizofrenia, dan semua orang yang diketahui mengidap penyakit sosial, semuanya masuk jaring polisi. Ribuan sidik jari mengalir sampai tiba masa liburan yang disebut Weeks Week. Seluruh Blackburn dan sekitarnya berlibur. Orang-orang Scotland Yard bersikeras agar saya dan Milan berlibur saja, supaya tidak usah membatalkan rencana liburan yang sudah dibuat sebelum terjadi pembunuhan. Waktu akan berangkat ke Pevensey Bay, saya dikunjungi oleh Inspektur Bill Barton, seorang inspektur setempat yang mendapat tugas mengecek nama-nama dari daftar orang yang berhak ikut pemilihan umum. Dia berpendapat bahwa sang pembunuh itu sendiri rasanya lolos dari jaringan. Menurutnya, kalau dia seorang laki-laki yang masih muda, mungkin dia seorang tentara, sehingga tidak terdapat dalam daftar orang-orang yang berhak memiliki. Saya mengusulkan agar kartu Ramsun diperiksa. Pada tahun-tahun setelah perang, makanan dan pakaian dicatat dan kebetulan baru keluar buku Ramsun baru. Sekitar 200 orang, kebanyakan tentara, terlibat dalam pengecekan baru. Baru 1 jam saya berada bersama istri dan keluarga saya di tempat liburan, telepon berdering. Terdengar suara kepala polisi Blackburn, Looms, yang bersemangat. Datanglah segera, kami berhasil menemukannya. Memang tidak mudah menjalani hidup sebagai seorang detektif, terutama bagi istri dan keluarga. Tetapi tak ada juga detektif yang tak ingin kebagian kasus pembunuhan. Saya mengontak Milan yang saat itu sedang berlibur di Herne Bay. Kami berdua langsung bergabung di London lalu memulai perjalanan pulang ke utara. Calvert dan Lamb, 2 agen polisi, mendatangi sebuah rumah di Burleigh Street, Blackburn, dan mengambil sidik jari seorang laki-laki yang namanya Peter Griffith, seorang bekas tentara pengawal. Tingginya sekitar 183 cm, usianya 22 tahun. Sekitar pukul 15 tanggal 12 Agustus, Inspektur Detektif Campbell dan anak buahnya mengadakan pengecekan kartu-kartu sidik jari terbaru, dan seorang dari para ahli itu melihat sidik jari yang sudah lama mereka cari-cari. Tiba-tiba ia berseru, "Kita menemukannya, ini dia." Sebelum pukul 21 itu, saya, Milan, dan Barton diantarkan ke Burleigh Street dengan kendaraan. Kami berhenti di sebuah rumah bertembok bata merah, letaknya di sebuah daerah Blackburn yang paling miskin. Saya tidak berkurang kewaspadaan saya. Para anak buah saya yang muda-muda ingin langsung menahan Griffith, tapi
Lain halnya dengan saya ingin menangkap Griffith di jalanan. Dia tak bisa bikin yang aneh-aneh di sana, kata saya. Pelan-pelan kita tangkap dia. 15 menit kemudian pintu depan rumah tersebut terbuka. Seorang pemuda tinggi langsing muncul dan melangkah ke arah jalan. Dia mengenakan overall, atau disebut juga celana montir, dengan kemeja yang terbuka lehernya seperti umumnya orang-orang yang mendapat kerja malam. Saya mencekal lengannya dan mengizinkan anak buah saya menyatakan kalimat-kalimat resmi yang harus diucapkan dalam penahanan. Kata Inspektur Barton, kami polisi dan saya akan menahan Anda dengan tuduhan membunuh June Ann Devasey di Rumah Sakit Queen's Park pada tanggal 14 dan 15 Mei malam tahun ini. Saya ingatkan apapun yang Anda katakan akan ditulis dan dijadikan bukti. Mobil polisi kembali meluncur ke jalan raya. Saya mengambil tempat duduk di belakang bersama Griffith yang setibanya di kantor polisi berucap, "Karena sidik jari saya Anda mendatangi saya." Saya mengingatkannya lagi bahwa kata-katanya bisa dijadikan bukti dan Griffith menjawab ya. Baiklah, kalau memang sidik yang ada pada botol itu sidik saya akan menjelaskannya pada Anda. Kemudian dia membuat pernyataan dan mengakui segalanya, termasuk bagaimana dia membenturkan kepala anak kecil itu ke tembok karena menangis. Sersan Millen menulis semua pernyataan tersebut, sedangkan saya mengajukan pertanyaan. Setelah itu, kami pergi ke rumah orang tua Griffiths. Mereka orang-orang jujur, suka bekerja keras. Orang-orang lanjut SA ini menjadi patah hati mendengar tragedi ini. Mereka terus berdiam diri sementara para detektif memeriksa pakaian Griffiths. Ketika akan meninggalkan rumah itu, Ibu Griffiths menyerahkan sebuah surat gadai untuk sebuah setelan pakaian yang telah digadaikan Griffith sebesar 30 shilling dan 8 pence. Pakaian ini memang menentukan nasibnya, karena ternyata kemudian pada pakaian tersebut petugas menemukan serat yang cocok dengan yang terdapat pada badan June Ann. Bercak darah pada setelan pakaian itu terbukti darah June Ann pula. Peter Griffith, seorang yang suka menyendiri, bersifat acuh tak acuh, dan punya reputasi tidak baik di Angkatan Darat. Dia seorang pemabuk berat dan tak pernah bisa lama berkawan dengan pria maupun wanita. Hanya dibutuhkan tempo 20 menit bagi para juri untuk mengambil keputusan bahwa Peter Griffith bersalah. Dia dihukum gantung di penjara Welton, Liverpool, tidak jauh dari tempat kelahiran saya. Saya selalu curiga siapa tahu Griffith pula yang harus bertanggung jawab atas kematian Jack Quinn-Smith, seorang anak sekolah berumur 11 tahun yang ditikam dan digebuki sampai tewas 2 bulan sebelum ini dekat jalan kereta api di Farnworth, Lancashire, meskipun memang tak pernah ada bukti-bukti. Menurut teman Jack, David Lee yang berusia 9 tahun dan yang berhasil kabur ke rumah dengan luka-luka di perut serta dada, penyerang mereka adalah seorang pria muda jangkung, bermata dalam dan wajahnya bercak-becak. 2 tahun sebelumnya, Patricia McKeown yang berumur 9 tahun diserang oleh pria jangkung langsing bermata dalam. Sebelum itu, Sheila Fox yang berumur 6 tahun juga lenyap. Betapapun, polisi lega karena setelah Peter Griffith ditangkap, tak ada lagi terjadi pembunuhan anak-anak kecil.